Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Itawa. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE. Jadi bila ada dari teman-teman kita semuanya yang masih pemula, yang baru terjun dalam dunia peternakan kambing PE khususnya, bisa ditonton videonya sampai habis agar dapat mengetahui secara detail dan gamblang spek-spek kambing dan terutama sistem kerja dunia peternakan kambing PE. Jadi sebelum kami memberikan informasinya, tak lupa juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena tanpa dukungan Anda semuanya tidak mungkin channel kami bisa sampai sejauh ini. Dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya, khususnya yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami jika mungkin channel kami bisa bermanfaat. Jadi silahkan monggo bisa di subscribe. Jadi pada dasarnya teman-teman semuanya, kita semua ini adalah belajar. Jadi kita sama-sama belajar untuk beternak yang benar. Jadi belajar untuk beternak yang benar, gimana kita mengetahui, menguasai sistem kerja dunia peternakan itu yang benar. Dan dimana lagi kalau kita ingin memilih bibit bahan yang bagus, itu harus yang tepat dan benar. Kita memilih itu tidak serta-merta kesenangan kita, tapi kita lihat dari fungsinya. Jadi untuk memilih kambing, mungkin semua orang bisa memilih kambing yang bagus, mana yang disenangi pasti bisa, tapi dilihat dulu fungsinya dan dilihat dulu kondisinya. Jadi kalau memang kondisi kita masih awal, mungkin tidak perlu membeli kambing dengan spek harga yang mahal. Jadi tidak perlu, kita harus melangkah mulai dari awal. Dan kalaupun kita membeli kambing, kita memang harus benar-benar dipastikan fungsinya itu untuk apa. Contoh, kita membeli jantan. Jadi kalau kita membeli jantan, kita harus utamakan dulu fungsinya buat apa, kita sudah membutuhkan apa belum. Kalau kita sudah membutuhkan, memang harus dan wajib kita membeli jantan. Kalau kita memang sudah membutuhkan, contohnya kita sudah punya induk betina kisaran 5-10 ekor, itu sudah layak untuk membeli atau memiliki 1 ekor bejantan, seperti itu. Tapi kalau kita masih pemula, baru 1, 2, 3 induk betina, mungkin itu tidak penting untuk membeli bejantan atau tidak perlu sementara, tapi harus sabar. Karena apa? Untuk sebuah proses. Jadi untuk sebuah proses itu dari awal itu juga harus membutuhkan istilahnya kesabaran, ketelatenan. Kita harus bisa menyeimbangkan kondisi keadaan. Jadi kalau memang kondisi kita kali masih awal, masih pemula, kita memang harus bersabar. Mungkin daripada untuk membeli jantan, lebih baik dibelikan betina 1 atau 2 atau 3 ekor, nanti bersabar, nanti dikawinkan mungkin di salah satu teman yang punya bejantan. Nanti kalau sudah beranak, baru itu ada hasilnya, nanti kita kembangkan lagi, mungkin bisa dibesarkan, mungkin bisa dijual, diganti sudah darah apa induk. Nanti kalau sudah mencapai kapasitas mungkin 5 ke atas sampai hampir 10 ekor, baru kita melangkah ke jenjang kedua, yaitu kita harus memiliki 1 ekor bejantan. Karena apa? Seekor bejantan itu sangat penting sekali dalam dunia peternakan, khususnya kambing PE. Karena kalau kita tidak memiliki seekor bejantan yang layak, yang bagus, yang istilahnya nanti kalau dibuat breeding tidak bisa menghasilkan anak bagus, kita juga rugi. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih seekor bejantan yang kita inginkan. Karena setiap peternak, jadi setiap peternak teman-teman semuanya memang harus benar-benar cerdas dan teliti. Jadi kenapa harus cerdas? Kita harus pandai untuk memilah bibit mana, bahan mana yang harus kita ternak hari ini dalam situasi keadaan hari ini. Jadi kita memang harus benar-benar pandai dan cerdas
untuk memilah bahan bibit yang kita butuhkan hari ini. Jadi hari ini kita membutuhkan apa dengan kondisi situasi saat ini, kondisi keadaan kita masing-masing. Jadi harus kita seimbangkan. Nanti kalau bisa seimbang, insya Allah jalannya pasti enak. Kalau nanti tidak seimbang, aku yakin nanti pasti tidak enak untuk jalannya. Mungkin kita khawatir, mungkin kita resah, mungkin kita takut. Jadi alangkah baiknya kalau kita melangkah, khususnya dunia peternakan kambing PE, itu harus benar-benar berhati-hati. Jangan gerusa-gerusu. Pertama, kalau kita memilih bibit bahan, harus berhati-hati. Jadi bukannya kita harus berhati-hati itu untuk memilih barang yang bagus. Tidak, teman-teman semuanya. Tapi diseimbangkan sama kondisi, situasi, keadaan kita masing-masing. Kalau memang kita bisanya segini, ya melangkah dulu yang segini dulu. Melangkah dulu dari yang mulai nol dulu, dari langkah pertama. Nanti kalau sudah bisa melangkah kedua, baru kita lanjutkan lagi langkah yang kedua, seperti itu. Jadi ada jenjangnya, ada tatanan itu ada, teman-teman semuanya. Jadi ada pondasinya, tidak semua itu langsung jadi kita naik ke atas langsung duduk di atas, tidak mungkin, tidak bisa. Kalau toh bisa pun kita harus menggunakan modal yang sangat banyak sekali. Jadi percuma saja kalau kita mungkin punya modal banyak, lalu membeli kambing mahal-mahal, kalau toh nanti hasilnya bisa rugi atau mungkin tidak terawat. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui, kita tidak menguasai, kita tidak berpengalaman, kita tidak pandai, kita tidak bisa memilih dengan tepat dan benar yang harus diseimbangkan sama keadaan kita. Jadi semuanya itu harus berkesinambungan. Teman-teman semuanya, harus berkesinambungan, harus diseimbangkan. Mana yang lebih penting, mana yang harus didulukan, mana yang harus di nomor duakan. Untuk proses jangka panjangnya untuk gimana, kita harus pikirkan matang-matang, seperti itu. Jadi oke, teman-teman semuanya, di kandang kami hari ini ada 1 ekor bejantan. Jadi kali ini di kandang kami ada 1 ekor bejantan. Ini bisa kita lihat bersama-sama mulai dari samping. Jadi aku yakin sekali sangat banyak dari teman-teman kita semuanya yang menyenangi, yang menyukai, yang menginginkan kambing dengan spek kepala motif seperti ini. Jadi aku sangat yakin sekali. Walaupun Anda semuanya masih pemula, walaupun Anda semuanya masih awam, masih belum tahu kambing PE, tapi kalau melihat kambing PE dengan spek seperti ini, aku pastikan dan aku yakin mungkin hampir 100% pasti menyukainya. Karena apa? Karena ini terlalu bagus, karena ini terlalu indah untuk dilihat, karena ini terlalu unik untuk kita lihat. Lain daripada yang lain dan mungkin tidak banyak dengan spek kambing kepala seperti ini. Bisa diartikan ini termasuk barang unik atau langka. Jadi seperti itulah perkiraan yang mungkin bisa saya gambarkan kalau kita melihat kambing PE dengan spek seperti ini. Contoh spek kepala seperti ini. Jadi ini memang benar-benar sangat bagus, sangat menarik untuk dilihat, dan sangat senang untuk kita semuanya melihatnya. Seperti ini, kepalanya ini benar-benar cembung, dagunya segi 4, dagu bagus. Untuk tanduk juga melingkar bagus, telinga sudah lentur dan panjang. Jadi kita bisa lihat bersama-sama spek kepala bluer, nyadil, mungkin bisa diartikan seperti itu. Seperti ini spek kepalanya. Jadi untuk spek kepala yang istilahnya bluer, nyadil, itu mungkin teman-teman semuanya itu seperti ini. Jadi kenapa kami sering di istilahnya di mobil saya dulu pernah saya tulis bluer nyadil itu, karena mungkin aku yakin sekali besok atau mungkin yang masih awam, masih pemula yang terjun dalam dunia peternakan kambing PE, nanti kalau sudah bisa mendapatkan, sudah bisa memproduksi, sudah bisa istilahnya memiliki spek kambing dengan motif kepala seperti ini, bluer dan nyadil, telinga lentur dan panjang, itulah mungkin termasuk ujungnya, mentok istilahnya. Kalau kita sudah memiliki jenis kepala yang
blower nyadil itu sudah mungkin di atasnya lagi tidak ada teman-teman semuanya. Jadi di atasnya blower nyadil mungkin tidak ada, karena itu sudah mentok, untuk nilai sudah sangat maksimal. Tapi harus diimbangi dengan telinga lentur dan panjang rapi. Kualitas telinganya harus lentur dan diimbangi dengan tanduk melingkar, tidak tanduk ke atas. Kalau ada kambing dengan spek blower nyadil, telinga panjang terus tanduknya ke atas, tanduknya besar ke atas seperti ini, mungkin itu juga kurang bagus, kurang etis untuk perkembangan kambing PE. Jadi harus benar-benar kita perhitungkan benar-benar, jangan sampai kita gerusa-gerusu. Karena apa? Kalau untuk ukuran kepala blower nyadil, memang ada yang telinga tanduknya melingkar, ada yang tanduknya agak ke atas. Tapi untuk yang paling bagus itu sebenarnya kepala blower nyadil dan tanduk itu melingkar, menyamping. Seperti itu. Dan kedua nanti mungkin tanduknya ke atas seperti itu. Jadi versinya banyak teman-teman semuanya. Dan kepala blower nyadil itu pun versinya sangat banyak sekali. Mereknya sangat banyak sekali. Ada yang ekstrim, ada yang setengah ekstrim, ada yang standar, ada yang biasa. Jadi sangat banyak, istilah judul blower nyadil itu sangat banyak teman-teman semuanya. Jadi yang paling ekstrim itu yang gimana, yang paling indah dilihat itu gimana, yang paling standar gimana, yang paling istilahnya paling rendah gimana. Jadi ada batasannya. Tapi kalau untuk spek ini mungkin yang kita lihat hari ini di kandang kami hari ini sudah termasuk kategori kepala blower nyadil lumayan ekstrim. Artinya sudah lumayan di atas menengah. Karena apa? Mungkin kalau untuk versi di atasnya kepala ini mungkin sangat langka juga ini. Istilahnya jarang-jarang, mungkin sangat jarang ada spek pejantan kepalanya di atas seperti ini. Toh ada pun mungkin 1, 2, 3 tidak banyak teman-teman semuanya. Dan toh ada nanti, kalau ada pun nanti versinya beda lagi, tidak seperti ini. Mungkin tidak nyadil tapi dia berbentuk lingkaran. Mungkin dia nyadil blower nyadil tapi untuk ini kelopak mata ini agak tipis. Jadi tidak sayu seperti ini. Ini bisa dilihat dari depan. Jadi kalau dari depan mungkin matanya ini tidak kelihatan. Karena apa? Tertutup dengan kelopak ini, kelopak mata, karena kelopak matanya ini besar, lebar. Jadi dilihat dari samping kayak kelihatan serem. Karena seperti sipit, seperti itu. Beda lagi dengan jenis kepala blower nyadil, tapi ini kelopak matanya ini tidak terlalu besar, lebar. Jadi dilihat matanya itu dari samping kelihatan besar, tidak sipit. Itu juga beda lagi. Jadi jangan sampai salah kita menafsir teman-teman semuanya. Ini istilahnya cuman sekedar kepala. Jadi di kandang kami hari ini ada spek bejantan kepala blower nyadil. Dan insya Allah teman-teman semuanya, insya Allah ini nanti akan kami buat pemacak di kandang kami untuk menambah amunisi pemacak. Mungkin nanti bisa kami gunakan untuk memproses kelas ekonomisan, mungkin harga 5 juta, 4 juta. Yang kepalanya kurang bagus, telinganya kurang bagus, nanti bisa disilangkan sama jantan yang bagus ini, yang baru ini. Agar kepalanya bisa keluar bagus, telinganya bisa keluar lentur. Dan hasilnya pun nanti bisa keluar bagus. Nanti kalau keluar bagus, otomatis harga jualnya pun bisa lebih tinggi. Anda untung, saya pun juga senang. Senangnya apa? Saya senang menjualnya. Saya membelinya senang. Dan Anda pun juga untung. Untung apa? Karena kualitasnya bagus, harga jualnya tinggi. Jadi Anda bisa untung lebih. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja ini bisa kami pertahankan dan tidak kami keluarkan, tidak jual, untuk nanti bila ada dari teman-teman kita semuanya yang mempunyai kambing kelas ekonomis, nanti bisa saya silangkan sama jantan yang baru ini. Jadi ini kalau untuk menurut luri teman-teman semuanya, kalau menurut luri ini memang sangat rumit. Saya pun juga tidak terlalu paham untuk lurinya. Tapi yang jelas dengan spek kepala seperti ini, jenis telinga seperti ini, aku yakin dan aku pastikan tidak mungkin. Jadi tidak mungkin teman-teman semuanya, ini anakan kambing tidak bagus. Terus dilihat dari jenis bulunya. Jadi tidak mungkin ini, mungkin bapak ibu induknya itu kurang bagus.
insya Allah ada dari salah satu induk atau bapaknya pasti kambing bagus. Jadi cuman pola, mungkin dalam spek kambing ini yang paling fatal teman-teman semuanya, yang paling fatal itu pertama pola warna. Pola warnanya ini hitam, kurang bagus untuk pola warna. Dan yang kedua, ini kambingnya agak kecil, jadi tidak besar, tidak jumbo. Ini tinggi badannya tadi kalau tidak salah saya ukur cuman kisaran 83. Padahal ini sudah poel ini 2 pasang. Jadi untuk poel giginya 2 pasang. Mungkin umurnya sudah kisaran 20 bulan, 2 tahun. Cuman untuk tinggi badannya hanya sekitar 83 cm, tidak besar. Sangat kecil untuk ukuran bejantan. Tapi kalau untuk ukuran seni di daerah kepala, telinga itu sangat istimewa, sangat bagus. Ekor juga tegak. Cuman dia mempunyai postur tubuh sangat kecil. Jadi untuk cirinya yang paling fatal itu posturnya kurang bagus. Dan pola warnanya juga kurang bagus. Tapi teman-teman semuanya, untuk sebuah bejantan breeding kontes di kandang, pejantan cetak, yang kita butuhkan itu untuk tinggi untuk besar itu juga penting, untuk pola warna juga penting, semuanya memang penting. Tapi untuk bejantan ini pun juga sangat penting. Karena apa? Dia memiliki keistimewaan di bagian kepala dan telinga. Dan jenis bulu sangat bagus ini. Untuk ekor juga tegak. Jadi siapa tahu nanti kalau disilangkan dengan postur induk yang agak besar, betina yang jumbo, nanti disilangkan sama jantan ini bisa keluar bagus seperti bapaknya dan posturnya seperti induknya. Nah itulah, kita sebagai peternak harus benar-benar cerdas dan cerdik dan harus kreatif. Kalau kita memang ingin sebagai peternak yang berhasil, yang sukses, kita memang harus benar-benar cerdas dan cerdik dan harus kreatif dan harus bisa berinovasi. Harus kita lewati setiap halangan rintangan. Seperti apa harus kita lewati agar bisa mengetahui sejelas-jelasnya. Jadi untuk spek kambing ini mudah-mudahan bisa saya pertahankan. Dan insya Allah ini belum kami buka harga. Jadi semoga bisa bertahan di kandang kami untuk menambah amunisi pejantan pencetak bluwernya Adil teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu teman-teman semuanya sedikit informasi dari kami mengenai sistem kerja ataupun spek kambing PE khususnya. Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam etawa luar biasa. Pokoknya yakin, ora mung jare.